Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar uji beda ya. Uji beda tiga grup lebih ya, tiga grup atau lebih. Jadi bisa 4 grup, 5 grup dan seterusnya. Kita akan belajar uji beda tiga grup atau lebih, baik secara parametrik maupun non parametrik ya. Seperti itu. Nah, langkah pertama kita harus punya variabelnya dan grouping ya. Ini groupingnya, ini score happiness, ini ini adalah kode grouping ya. Ya. Ini adalah kategori usia, Nah, ini kita sudah punya grouping ya. Dan harus nominal ya, tapi nggak apa-apa sih, ini cuma maksudnya nominal tuh harus data nominal 1, 2, 3, itu hanya coding saja, kemudian dikasih values ya biar rapi, dikasih keterangannya biar rapi. Oke, seperti itu ya, sehingga kita punya data ini, kita kasih view ya. Nah, ini biar kelihatan ya kategori usianya ya, ini seperti ini. Oke, kita coba cara pertama parametrik dengan ANOVA ya, one way ANOVA, analyze, compare means, one way ANOVA, kemudian masukkan happinessnya ke kanan ya, ke dependent list, kemudian faktornya, groupingnya masukkan ke variabel grupnya, masukkan ke faktor ya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan gimana caranya, kan ada 3 ya, ada 3 grup A, B dan C lah, ibarat kata gitu. Bisa nggak kita compare A dan B, A dan C, B dan C, bisa nggak? Bisa ya. Nah, kalau mau ada compare satu persatu, bukan satu persatu, sepasang-sepasang, diadu sepasang-sepasang, comparing, kita harus klik post hoc. Dan kalau saya biasanya saya centang Bonferroni ya, Bonferroni ya. Nah, kalau saya biasanya seperti itu, silakan, ada banyak rumus ya, saya pakai Bonferroni. Continue, sudah itu saja. Ini apa nih options? Ya kalau mau pakai deskriptif, ada mean scores-nya dan sebagainya, silakan klik deskriptif ya. Kalau mau pakai uji homogenitas, silakan centang homogeneity of variance test, memenuhi syarat apa tidak ya, seperti itu. Silakan dicentang itu ya. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Dan keluar scores, ini adalah skornya. Jadi ada kategori usia, happiness mana yang lebih tinggi ya. Ada 15 sampai 25 tahun, 26 sampai 50 tahun, di atas 50 tahun ya. Ini grupnya ada 3 grup, dan 19 minnya 19, 18, 17. Semakin tua semakin tidak happy nampaknya gitu ya. Semakin tua semakin jadi. Kayak pantun gitu, tapi nggak nyambung ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, kita lihat ya, nggak beda-beda jauh ya mean scores-nya ya, mean score-nya nggak beda jauh dari 3 grup ini, dan kita lihat signifikansinya tidak signifikan ya. Di sini nih, ya di sini. Tiga grup ini tidak ada perbedaan varians ya, tidak ada perbedaan varians, tidak berbeda signifikan, 0,475 hasilnya tidak berbeda. Nah, misalkan kalau mau dibilang yang bagaimana yang remaja sama yang sudah tua ini kita adu ya, kita lihat di post hoc test. Di bawah sini kita lihat, nah ini ada masing-masing kelompok usia, dan di compare sepasang-sepasang ya. Ini 15-25 tahun dia adu sama 26 sampai 50 tahun, hasilnya tidak signifikan ya, 1,0 di atas 0,05, tidak signifikan. Dan ketika ini di pairing sama yang di atas 50 tahun juga tidak signifikan, 0,686.
Artinya yang saya bilang tadi nampaknya semakin tua semakin tidak happy, nampaknya tidak signifikan ya. Ya ada ya minnya sedikit berbeda cuma tidak signifikan. Kalau kalian pernah belajar di tutorial saya ada tentang membuat box plot, itu kalau dibikin box plot nanti kelihatan ya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Tidak ada visualisasi grafik yang terlalu signifikan. Jadi semua grup nampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu sama lain dan hasilnya juga demikian. Ini dengan menggunakan ANOVA ya, ANOVA. Kemudian parametrik cara kedua, ini nggak usah di save ya. Dengan cara univariate ya, general linear model kemudian univariate. Dengan ini cara yang kedua, ini bisa bikin grafik ya, bisa bikin grafik kayaknya sih kayaknya. Nah ini bisa kita masukkan dan ya kita bisa sebenarnya ini bisa lebih luas ya opsinya, bisa bikin variabel interaksi ya, ada faktornya nggak cuma satu, misalkan ada gender dan kategori usia, kita bisa gabungkan faktornya sehingga jadi ada 12 3 sama 2 6 ya, bisa jadi 6 grup, itu bisa. Tapi kita nggak akan pelajari itu, kita akan cara seperti tadi cuma pakai univariate. Kita masukkan kategori usia ke fixed faktor, kemudian happiness ke dependent variable, seperti itu ya. Nah ini sama, kontrasnya bisa kita pakai ya. Sebentar ya, post hoc maksud saya, post hoc seperti tadi ya, bisa pakai Bonferroni sama kayak tadi nih ya rumusnya. Kalau saya biasanya pakai Bonferroni, bisa diadu satu persatu. Kemudian kalian bisa, nah bedanya di univariate kalian bisa melihat namanya effect size ya. Effect size itu adalah seberapa efek perbedaan happiness antar grup ya. Kalian bisa lihat effect size-nya bisa bergerak dari min 1 sampai 1 ya. Enggak ada min 1. Bergerak dari 0 sampai 1 ya. Bergerak dari 0 sampai 1 ya. Kalian tinggal centang effect size, estimates of effect size di menu options. Kemudian kalian bisa lihat mean scores-nya, standar deviasi dan sebagainya. Kalian bisa centang deskriptif ya, bisa centang deskriptif seperti itu. Dari situ aja. Kemudian continue. Kalau kalian mau bikin grafik juga bisa, cuma grafiknya ini line chart ya, line chart sehingga tidak begitu menarik. Tapi ya nggak apa-apa lah sekaligus ya. Bukan tidak begitu menarik. Line chart ini nggak cocok untuk comparing group. Line chart cocok untuk proses ya, untuk repeat measures ya, untuk eksperimen yang ada time-nya itu cocok line chart. Ini line chart untuk grouping nggak cocok. Tapi adalah kita coba ya, kita masukkan ke horizontal axis ya, kita masukkan ke horizontal axis. Kemudian kita add ke sini, kita continue. Nah sehingga yang univariate ini menunya lebih banyak. Kita klik OK. Kemudian dia akan keluar outputnya. Ini ada n-nya ya. Ini ada pertanyaan, apakah jumlah responden antar grup harus sama? Tidak harus sama ya. Jadi kalau ada yang sebenarnya kalau ada penguji atau pembimbing, oh ini nggak imbang nih, ada yang sedikit ada yang banyak, sebenarnya nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah itu. Yang masalah itu adalah homogenitinya. Kalau homogenitinya itu tidak homogen, itu yang masalah. Tapi kalau tidak merata ya itu masalah. Kalau cuma sekedar tidak merata jumlah responden nggak apa-apa. Misalnya 35, satu lagi 40, satu lagi 15, itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya, yang masalah itu adalah tadi saya bilang homogeneity test. Ketika homogeneity testnya itu kurang bagus, maka itu bisa jadi persoalan. Nah, biasanya pakai non parametric, nanti setelah ini akan dibahas. Oke, jadi n-nya berbeda-beda tidak apa-apa. Ini deskriptifnya, mean scores-nya sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Kemudian kita lihat effect size ya. Di sini ada effect-nya. Ada signifikansinya. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kategori usia sini ke kanan. Kita lihat signifikansinya 0,475. Tidak ada perbedaan, sama kayak tadi lah ya. Nggak mungkin tentunya beda di sini ya, nggak mungkin berbeda.
ya 0,475. Jadi tidak signifikan. Nah, kita bisa lihat efeknya. Nah, efek itu bergerak dari 0 sampai 1. Efeknya adalah 0,015 sehingga efeknya sangat kecil ya. 0,015 efeknya sangat kecil. Bisa dikatakan tidak ada efek ya. Artinya happiness tidak dipengaruhi oleh usia juga menurut data saya ya gitu ya. Ini juga data asal-asalan sekarang ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat post hoc yang tadi ya, yang di satu persatu ya. Ini ya. Ini karena sama-sama Bonferroni maka hasilnya sama kayak tadi, ya nggak beda jauh. Bukan nggak beda jauh, memang tidak berbeda sama sekali karena sama-sama pakai rumus Bonferroni gitu ya. Nah, di univariate ada menunya ini adalah plots ya. Nah, kita bisa lihat seakan-akan memang berbeda ya ininya, scoresnya. Ya, cuma tidak signifikan dan tidak ada efek yang berarti. Ya, seakan-akan menurun ya ininya. Semakin tua semakin menurun ya. Ini cocoknya sebenarnya bar chart ya dibandingkan line chart ya. Kalau line chart satu subjek yang sama dengan timing yang berbeda. Ini kan subjeknya berbeda-beda, cocoknya yang bar chart. Ini kayak ada penurunan semakin usia semakin bertambah, cuma ini karena startnya 17 sampai 20 ya, cuma 3 poin di sini, dari sini 3 poin ya. Sebenarnya tidak ada penurunan yang berarti ya. Artinya kita harus cek lagi ke hasil analisisnya, jangan hanya melihat grafik ya. Ini hanya kecenderungan, tapi kecenderungan yang tidak signifikan. Oke. Tadi saya katakan apa ya? Oh iya ya, persoalan adalah tidak homogen ya, tidak homogen, tidak normal, responden sedikit, itu ya, macam-macam lah ya, macam-macam cara untuk mengatakan bahwa kamu tidak bisa menggunakan parametrik. Itu macam-macam dosen, macam-macam penguji, pembimbing punya alasan untuk mengatakan kamu tidak bisa menggunakan parametric test. Bisa dibilang kamu respondennya kedikitan, kamu datanya tidak normal, kamu tidak homogen dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita beralih ke cara uji beda 3 grup atau lebih dengan non parametrik. Yang tadi 2 itu adalah yang parametrik. Caranya adalah analyze non parametric test. Kalau di SPSS yang terbaru namanya bukan non parametric test, di sini ada namanya legacy dialog. Ya, legacy dialog itu klik, kemudian akan muncul non parametric test, kemudian akan muncul yang sama seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian akan sama seperti ini. Kalau saran saya pakai SPSS yang rendah aja buat analisis yang simple ya. Kalau analisis yang agak rumit pakai SPSS yang agak tinggi. Karena berat SPSS ya. Nah, kita pakai yang K independent sample ya. K independent sample ini untuk beberapa grup ya, uji beda beberapa grup. Lebih dari 2, 3, 4 dan sebagainya. 2 bisa juga sih, cuma ada 2 independent ngapain ya. Bisa juga masukin oke, bisa juga. Kita pakai K independent sample untuk non parametrik, kita klik. Kemudian yang tes variabel happiness masukkan ke kanan, kategori usia masukkan ke bawah. Nah, kita kasih range, define range. Kita kasih range ya, minimum maksimum. Minimum adalah 1, maksimum adalah 3. Tadi kita ada coding 1 sampai 3. Buat apa sih kayak gini ya? Biar dia bisa mengenal mana grup yang mau diuji. Misalkan kalian punya 6 grup, kalian hanya ingin uji grup 4, 5, 6. Ya sudah, masukin 4, minimum, maksimum 6. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus menguji semua grup. Misalkan punya 10 grup yang mau diuji yang 3, 4, 5 ya, masukin minimum 3, maksimum 5, seperti itu. Bagaimana kalau masukin mau uji 2, 7 dan 9 ya, repot ya, dipisah dulu ya. Oke, kita lanjut continue. Nah, ini pakai Kruskal-Wallis H ya. Udah haji dia ternyata ya. Masukkan seperti itu. Options kalian boleh klik centang deskriptif ya, deskriptif untuk mengetahui mean score dan standar deviasi dan sebagainya gitu ya. Continue. Kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, dan ini hasilnya. Nah, sebentar ya. Deskriptifnya tidak sama seperti tadi. Deskriptifnya cuma seperti ini ya. Happiness mean sekian. Jadi dia itu menggunakan yang namanya Dia menggunakan yang namanya menggabungkan seluruh grup menjadi mean-nya jadi 1. Sehingga untuk melihat
mean score per group tidak bisa pakai ini, harus pakai menu deskriptif saja yang di sini ya. Ini deskriptif. Di sini ya ada explore ya. Dari situ bisa lihat kalau non parametrik. Nah, kita lihat pakai non parametrik apakah berbeda signifikan. Hasilnya 0,455, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian di dalam non parametrik dia akan merubah skor menjadi rank ya, menjadi ranking. Ya, menjadi rank scores istilahnya ya, rank scores. Ya, ini adalah rank tadinya adalah 17 atau berapa ya. Dia berubah sama dia jadi 56,96, 52, dirubah skornya menjadi rank. Ya, semakin tinggi ranknya semakin tinggi rankingnya ya, semakin tinggi skornya. Dan semakin rendah ya semakin rendah dia akan mengubah menjadi rank ya. Akan mengubah menjadi ranking ya, ranking. Kenapa dirubah jadi ranking? Jadi dia mengurut, ini kan ada ini ya, sebentar ya, saya apa ini maksud dengan rank. Jadi kan ada 100 responden ya, 100 responden ya, 100 responden ya, 100 responden 104 ya. Nah, rank itu artinya kalau dia usia 15 sampai 25 tahun, happiness ranknya adalah 56,96, artinya gini, rata-rata usia 15 sampai 25 tahun happinessnya di ranking 56 dari 100. Jadi tengah-tengah gitu. Ini hampir semuanya tengah-tengah ya. Jadi ranking itu seperti itu, dia mengurutkan jumlah responden. Ini semakin besar respondennya, ranknya akan angkanya semakin besar-besar. Artinya dia ada urutan, dia merubah skor menjadi ranking, dia meranking gitu ya. Itu yang dimaksud dengan non parametric test ya, non parametric test. Dia merubah skor menjadi ranking, mengurutkan responden menjadi ranking gitu. Seperti itu logika daripada min rank. Nah, inilah uji beda 3 variabel atau lebih juga bisa menggunakan parametric dan non parametric test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.